Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Amin amin ya rabbal alamin. Karena pada masa atau pandemi COVID-19 saat sekarang ini sangat rentan bagi kita untuk terkena virusnya ataupun, dan semoga kita dapat menjaga kesehatan kita masing-masing dan stay at home. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan ataupun mempresentasikan bagaimana proposal penelitian mini skripsi saya, lebih tepatnya pada mata kuliah kuantitatif. Baiklah, saya Agung Patria Ikram, mahasiswa Universitas Andalas, jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik atau FISIP, dengan angkatan 2018. Ya, judul penelitian saya itu tingkat kepuasan masyarakat Kecamatan Pauh terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Padang pada pemilu serentak 2019 yang telah kita laksanakan pada beberapa bulan ataupun beberapa setahun yang lewat. Baiklah, langsung saja kita masuk ke slide saya. Pertamanya itu tentang latar belakang. Ya, penelitian ini diangkat dikarenakan problema. Ya, kemarin kita sendiri atau bisa kita kita mendapatkan informasi dari berita, media sosial, ada berbagai permasalahan dari pemilu yang telah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu, seperti permasalahan kotak suara yang hilang, surat suara yang tercoblos, dan insiden petugas KPPS yang meninggal. Oleh sebab itu saya mengangkat penelitian ini dan judul ini karena menarik untuk dibahas. Karena sebelumnya permasalahan pemilu itu lebih kepada permasalahan tentang partisipasi, kenapa masyarakat tidak berpartisipasi misalnya, ataupun permasalahan tentang sosialisasi, mengapa sosialisasi begitu susah. Dan kali ini ada permasalahan baru, itulah menyebabkan saya untuk mengangkatnya, dan sangat menarik bagi saya terhadap dan membahasnya di segi kepuasan masyarakat. Selanjutnya, di Padang sendiri ada terjadi pemungutan suara ulang yang dilakukan pada 46 TPS. Yang ini pun data ini saya dapatkan dari jurnal yang dilaksanakan juga pada pemilu, langsung dibuat jurnalnya pada pemilu 2019 itu 46 TPS yang terdiri dari 6 kecamatan, dan data ini juga saya dapatkan dari berita, jadi bisa dikatakan kredibel. 46 TPS yang terdiri dari 6 kecamatan melakukan pemungutan suara ulang. Rumusan masalah saya itu bagaimana tingkat kepuasan masyarakat Kecamatan Pauh terhadap kinerja KPU Kota Padang pada pemilu serentak 2019. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis tingkat kepuasan masyarakat Kecamatan Pauh dengan melihat sisi partisipasi yang diberikan oleh KPU sendiri, sisi partisipasi masyarakatnya, dan sisi dari sosialisasi yang diberikan oleh KPU itu sendiri. Penelitian itu terdiri dari manfaat praktis dan manfaat teoritis yang nanti dapat dibaca sendiri oleh teman-teman ataupun kakak-kakak. Selanjutnya, perbedaan dengan penelitian terdahulu. Perbedaan yang penelitian terdahulu yang pertama itu kami melihat dari saya sendiri sebagai peneliti mengangkat penelitian ini karena melihat dari dua komponen, itu KPU-nya sendiri dan masyarakatnya sendiri. Jadi ada dua. Jadi berbeda dengan penelitian terdahulu hanya mengangkat dari segi kinerja ataupun apa yang dilakukan oleh KPU-nya. Jadi saya mengangkat dari keduanya, bagaimana kinerja KPU dan bagaimana kepuasan masyarakat ataupun dampaknya bagi masyarakat. Jadi kinerja KPU memberikan dampak dan feedbacknya nanti kepada KPU itu sendiri, dampaknya pada masyarakat. Tapi penelitian ini lebih melihat pada masyarakatnya, bukan pada KPU. Walaupun begitu, saya nanti akan di dalam proposal saya juga menjelaskan ada bagaimana kinerja KPU-nya, apa saja yang dilakukan KPU di tingkat kabupaten atau kota, tapi lebih menekankan pada aspek masyarakatnya. Walaupun begitu ada juga KPU-nya. Dan permasalahan pemilu yang baru. Ya, permasalahan ini adalah permasalahan yang baru, bukan permasalahan lama lagi ataupun permasalahan yang pernah terjadi berulang-ulang seperti partisipasi
bagaimana kenapa partisipasi, tapi ini permasalahannya lebih banyak lagi seperti petugas KPPS meninggal, surat suara hilang, surat suara tercoblos. Itu bahasan tingkat kepuasan masyarakat juga bahasan yang jarang ditemukan. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja KPU. Biasanya tingkat kepuasan masyarakat ini lebih kepada pelayanan publik seperti rumah sakit atau ya seperti pelayanan publik, dan saya mengangkatnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja KPU. Jadi jarang dilihat ataupun jarang diteliti. Pada selanjutnya, ya saya menggunakan teori kepuasan. Ya, kenapa demikian? Karena pada kepuasan itu sendiri, kepuasan itu merupakan sebuah pemberian nilai dari seseorang ataupun individu ataupun sekelompok orang. Jadi, mengapa pemberian nilai terhadap apa? Terhadap kinerja ataupun terhadap apa yang telah dilakukan oleh suatu lembaga, organisasi atau institusi. Dan di sini saya menggunakan saya menggunakan teori kepuasan sebab yang menilainya adalah masyarakat, berarti lebih besar cakupannya, sehingga yang dinilai itu adalah apa? Yaitu kinerja dari KPU di Kota Padang, dan yang menilainya adalah masyarakat Kecamatan Pauh. Di sini saya menggunakan teori kepuasan Oliver dengan mengambil beberapa poin atau yang perlu dinilai dari kepuasan dari Kemenpan, yaitu tanggung jawab, aspek keadilan, dan kemampuan pelayanan. Mengapa saya mengambil tanggung jawab, keadilan, dan kemampuan pelayanan? Karena dari tiga inilah yang cocok ataupun yang pas dalam cakupan kinerja KPU. Selanjutnya saya menggunakan konsep kinerja, lebih tepatnya konsep kinerja KPU pada cakupan kabupaten atau kota. Mengapa demikian? Karena kita bisa ketahui kinerja ataupun kewajiban ataupun apa yang dilakukan oleh KPU pusat, provinsi ataupun kabupaten atau kota itu berbeda satu sama lain. Seperti KPU kabupaten atau KPU pusat lebih secara menyeluruh seluruh Indonesia. KPU provinsi di daerahnya misalnya Sumatera Barat dan mencakup wilayah Sumatera Barat secara keseluruhan. Sedangkan kabupaten atau kota ya mencakup wilayah kabupaten dan kotanya. Jadi di sini saya menjelaskan bagaimana kinerja KPU kabupaten atau kota itu daripada meningkatkan partisipasi dan pemberian sosialisasi kepada masyarakat kabupaten atau kotanya. Kalau Padang berarti di Kota Padang. Selanjutnya menindaklanjuti dan dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan Bawaslu kabupaten atau kota. Ya, perlakuan pada peserta pemilu yang adil ini masuk kepada keadilan dan pelaksanaan wewenang lain yang diberikan KPU pusat, provinsi, dan ketentuan perundang-undangan. Ya, ini termasuk kepada tanggung jawab. Selanjutnya, saya menggunakan pendekatan kuantitatif karena pada penelitian ini lebih melangkup ataupun banyak menggunakan tabel-tabel statistik dan juga menggunakan rumus-rumus yang membantu untuk mencari ataupun menemukan sampel-sampelnya. Nanti saya akan dijelaskan pada slide berikutnya. Jadi saya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Kenapa metode survei? Karena penelitian ini nantinya akan menggunakan kuesioner untuk dibagikan kepada masyarakat, sehingga itu yang disebut dengan metode survei. Kita terjun ke lapangan langsung ataupun bisa intinya metode survei ini akan dapat hasilnya itu akan dapat diterima, sebab tidak dapat dimanipulasi lagi, karena masyarakatlah yang menjawabnya, masyarakatlah yang mengeluarkan apa yang ada di dalam pikiran ataupun yang ada di hatinya. Selanjutnya, penarikan sampel ya, tadi rumus-rumus yang saya katakan kuantitatif tadi. Saya menggunakan random sampling dengan menggunakan rumus Slovin dengan batas toleransi kesalahan adalah 0,1 dengan tingkat signifikansi 10%. Ya. Sebagai catatan, warga Kecamatan Pauh yang berusia 18 tahun ke atas yang sudah terdaftar pada DPT adalah 41.366 jiwa. Di sini kita dapat lihat rumusnya. Setelah dihasilkan mendapatkan 99,75 dan saya bulatkan menjadi 100. Jadi saya akan mengambil 100 sampel dalam penelitian ini.
ini adalah jumlah kelurahan di di kecamatan Pauh. Ada 9 kelurahan dan saya mendapatkan 3 kelurahan, yaitu Gunung Apung Dalam, Piyai Tangah, dan Limau Manis. Seperti yang kita lihat, yaitu jumlah DPT pada kelurahan itu adalah ribuan, ya kan? Dan saya sendiri mengambil sampelnya adalah 100. Jadi akan membuat saya untuk memperkecil lagi skopnya itu pada tingkat per TPS, yang itu pada slide selanjutnya. Oh ya, pada slide ini saya mendapatkan 3 kelurahan tersebut dengan cara menggunakan tabel acak di Microsoft Excel. Selanjutnya itu Kecamatan Pauh. Ya ini TPS tadi saya mendapatkan 4 TPS, di mana Binong Apung Dalam 2 TPS, Piyai Tengah 1, Limau Manis 1. Mengapa bisa saya mendapatkannya? Karena saya menggunakan mengalihkan dengan 10%, di mana Binong Kampung Dalam ada berapa? Ada 15 TPS ya, 15 TPS Binong Kampung Dalam dikalikan dengan 10% jadi 1,5, dan mendapatkan, saya bulatkan menjadi 2 TPS, sehingga dapatlah 2 TPS, dan begitu seterusnya dengan Piyai Tengah dan Limau Manis. Jadi TPS-nya itu saya TPS 09, 05, 010, 04 itu saya temukan dengan cara menggunakan tabel acak lagi. Baiklah, selanjutnya kita bisa melihat pada sisi kiri itu ada rumus Sugiono untuk menemukan sampel per TPS. TPS seperti kita bacakan pada TPS 09, bagaimana cara menjabarkannya. N kecil sama dengan 286 per 1004. 286 itu adalah jumlah DPT TPS 09. 1004 itu adalah jumlah keseluruhan TPS 09, 05, 010, dan 04, dan dikali 100 dapat 28,48, dan dibulatkan menjadi 28. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Jadi 28, dan hasilnya ditambahkan atau dijumlahkan menjadi 100 sampel dan terbukti. Selanjutnya terakhir, data yang saya dapatkan itu data sekunder dari berita-berita yang saya dapatkan dari berita-berita di Google. Dapat berita-berita khususnya di Sumatera Barat gitulah, dan dari jurnal tentang pemilihan kemarin juga saya dapatkan tingkat partisipasinya, lebih menekan kepada tingkat partisipasinya jurnal tersebut, dan Instagram KPU Kota Padang. Ya, di sana membuat foto-foto bagaimana KPU Kota Padang tersebut menarik hati ataupun menarik masyarakat untuk berpartisipasi dengan lomba. Yang ikut berpartisipasi pemilu silahkan tunjukkan foto dari kelingkingnya, terus mendapatkan hadiah nantinya. Itulah sebuah data yang saya dapatkan, dan data primernya itu berupa kuesioner. Ya, selanjutnya saya menggunakan hipotesis asosiatif, karena di sini saya melihat hubungan antara variabel-variabelnya, yaitu variabel X dan variabel Y saya. Jadi tingkat kepuasan masyarakatnya dan kinerjanya. Jadi saya melihatnya oleh sebab itu menggunakan hipotesis asosiatif, menggunakan skala ordinal berdasarkan perankingan. Skala ordinal ini untuk pertanyaan-pertanyaan yang berdasarkan perankingan, dan menggunakan kolerasi Kendall-Tau ya, menggunakan kolerasi Kendall-Tau, sebab si Kendall-Tau tersebut haruslah berdasarkan dari hipotesis asosiatif dan juga skala ordinal. Pembuktian dari skala ordinal itu dapat dilihat dari pertanyaan pada kuesioner saya ya, di proposal juga saya lampirkan pada lampiran. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata dari saya mohon maaf, karena saya di sini juga baru belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.